Film dengan judul Teresa Menpar yang disutradarai oleh Amir Khan merupakan film yang sangat inspiratif. Cerita dalam film ini benar-benar sangat menyentuh dan secara eksplisit menggambarkan tentang realita pendidikan yang terjadi pada anak dalam sektor keluarga maupun sekolah. Setiap anak lahir dengan membawa berbagai keunikan tersendiri. Mereka memiliki impian dan ketertarikan yang berbeda, dan tentu tidak sama dengan orang lain, termasuk orang tua yang telah melahirkan dan membesarkannya. Entah karena lupa, tidak dibekali dengan pengetahuan yang cukup, atau bahkan karena sikap egois yang ada pada orang tua, mereka sering tidak mau tahu dengan apa yang dirasakan dan dihadapi oleh anak-anaknya. Oleh karenanya, masih banyak orang tua yang meminta dan menuntut anak-anak mereka bisa mencapai dan menjadi apa yang dapat diraih oleh orang lain secara umum. Film Teresa Menpar juga dapat menjadi gambaran bagaimana kebanyakan keluarga secara umum, di mana setiap orang berperan sebagaimana mestinya dan secara tradisional masih disandarkan pada jenis kelamin. Ayah sebagai kepala keluarga bekerja di luar rumah guna menghidupi keluarga. Ibu berperan sebagai istri yang siap melayani dan memenuhi seluruh kebutuhan keluarga, termasuk membimbing dan mengajari, serta berperan sebagai pihak yang mengontrol semua urusan anak. Kurangnya peran keterlibatan ayah dalam membimbing anak-anaknya, sosok ayah dalam film itu digambarkan sebagai pihak yang sibuk dengan urusan pekerjaan dan memiliki harapan yang tinggi untuk kedua anaknya. Sosok ayah juga digambarkan sebagai sosok pribadi yang otoriter dalam mendidik kedua anaknya. Sehingga ketika berhadapan dengan masalah-masalah yang dihadapi oleh anaknya, cenderung mengedepankan komunikasi searah, kurang mendengarkan pendapat orang lain, dan ringan tangan. Sikap semacam inilah yang menyebabkan anggota keluarganya yang lain seperti kurang dapat mengkomunikasikan apa yang mereka rasakan dan apa yang mereka inginkan. Sedangkan Ibu Ihsan sendiri sudah menggunakan gaya otorisasi dan demokratis. Ibunya berusaha mendorong Ihsan untuk menjadi lebih mandiri dengan cara memberikan dukungan secara verbal. Hanya saja ketika berhadapan dengan suaminya, ia cenderung lebih diam karena sikap suaminya yang tidak mentolerir adanya pelanggaran. Ketidaktahuan mereka akan masalah disleksia yang dihadapi Ihsan juga karena tidak adanya komunikasi maupun mencari tahu informasi tentang penyakit yang dialami oleh anaknya sendiri. Ayah menginginkan anak-anak yang cerdas, pintar, dan sukses secara akademik sehingga mereka dapat menjawab tantangan zaman yang selalu menuntut untuk persaingan. Keinginan ayah nampaknya terlihat mudah bagi Johan karena dia memang anak yang cerdas, sedangkan bagi Ihsan, harapan itu adalah hal yang sangat sulit untuk dilakukan, bukan karena dia malas ataupun nakal seperti yang dipahami oleh orang-orang yang ada di sekitarnya. Semua itu disebabkan oleh gangguan kesulitan belajar, yaitu disleksia yang cukup terlambat diketahui bagi orang tua maupun sekolah. Akibatnya, anaklah yang menjadi korban dan masalah-masalah perilaku yang ditunjukkan olehnya adalah bentuk pelarian dari ketidakmampuannya, bukan karena dia ingin melakukannya. Peranan sekolah tidak mengetahui gangguan yang dialami Ihsan juga memperparah keadaan. Labeling yang diberikan guru terhadap Ihsan membuatnya tertekan dan akhirnya berperilaku seperti yang dilabelkan. Membuat gurunya semakin yakin bahwa Ihsan memang nakal, tidak disiplin, dan juga bodoh. Meskipun ada undang-undang negara yang menyatakan bahwa tiap sekolah tidak boleh menolak murid yang special needs, tapi pengetahuan guru tentang anak special needs juga harus ditingkatkan. Karena apabila pengajar tidak mengetahui gangguan belajar apa yang terjadi terhadap anak muridnya, akibatnya si anak yang menjadi korban, anak yang berubah dari yang bersemangat menjadi pemurung, tidak bersemangat, frustasi, dan menarik diri dari orang lain. Pada kasus Ihsan, dia bahkan tidak mau menggambar dan tidak mau lagi berimajinasi, bahkan bermimpi pun dia tidak berani. Selain disleksia, Ihsan juga mengalami apa yang disebut diskalkulia dan disigrafia, yaitu ketidakmampuan untuk menulis, berhitung, dan mengukur. Hal ini tampak dari banyaknya tulisan huruf yang terbalik,
dan ketika Ihsan tidak dapat menangkap dan melempar bola kepada temannya. Proses belajar dan mengajar Ihsan menjadi lebih mudah apabila orang tua dan guru mengetahui gangguan belajar yang dialami Ihsan. Nikum melatih Ihsan menulis secara perlahan, mulai dari huruf besar, lalu pelan-pelan tulisannya diperkecil, sehingga akhirnya Ihsan dapat menulis, membaca, dan berhitung. Jadi, walaupun menggambarkan adanya ketidaktahuan pihak sekolah dalam memahami gangguan belajar yang dialami Ihsan, film ini juga menggambarkan tentang proses dan upaya dari orang tua untuk mencoba mengerti dan memahami kebutuhan dan keadaan anak. Hal ini juga menunjukkan bahwa tidak sepenuhnya apa yang terjadi dalam keluarga itu adalah salah, karena semuanya berawal dari ketidaktahuan mereka. Orang tua mau merubah dan menghargai impian atau keinginan anak dengan bantuan dari guru di sekolah. Jadi, interaksi yang baik antara orang tua dan guru tentang perkembangan ataupun problem yang dialami oleh anak akan menjadi cara yang bijak dalam memahami permasalahan anak. Setiap anak adalah spesial dengan berbagai keunikan, harapan, dan impian yang berbeda-beda. Oleh sebab itu, tidak tepat kiranya jika kita, para orang tua dan guru, memasung impian dan harapan mereka. Izinkan mereka hidup dengan potensi dan keunikan. Hargailah apa yang mereka lakukan, maka mereka pun akan tumbuh dan berkembang menjadi pribadi yang sehat dan cerdas, serta mengesankan semua orang.